Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Rose yang hendak berangkat kerja. Akibat kejadian barusan, Rose akhirnya terlambat masuk kerja. Ia adalah seorang desainer fashion yang bekerja di bawah naungan seorang desainer senior bernama Gunther. Dan melihat keterlambatan Rose, Gunther pun langsung memarahinya. Setelah itu, Rose kembali ke pekerjaannya yang monoton, yaitu menyelesaikan jahitan untuk Gunther. Tidak lama kemudian muncul rekan kerja Rose yang seorang fotografer yang bernama Brad, yang secara tiba-tiba mengajaknya kencan makan bersama. Setelah Brad pergi, muncul rekan kerjanya yang lain yang bernama Chelsea. Chelsea adalah saudara angkatnya karena orang tua Rose sebenarnya sudah meninggal akibat kecelakaan, dan keluarga Chelsea kemudian menjadi orang tua angkatnya. Chelsea berniat mengajak Rose pergi ke pesta nanti malam. Rose kemudian mengatakan bahwa ia memang akan pergi ke sana bersama Brad. Mendengar itu, Chelsea pun ikut senang mendengarnya. Sort of invited me. It finally has. This is so good. Call me his dad. What are you wearing? It's probably this. I'm gonna pick something out. Malam harinya, Rose datang ke pesta mengenakan pakaian pilihan Chelsea. Namun ia dicegat oleh penjaganya karena namanya tidak ada di list tamu undangan. Ross, and they put you on here tonight? Yeah, I should be. What's up, babes? Here we are. All right. Yeah. Rose kemudian bertemu dengan Brad yang langsung mengajaknya ke tempat yang lebih tenang untuk berbicara. Di sana mereka saling curhat tentang apa yang sebenarnya mereka cita-citakan. Brad mengaku jika ia sebenarnya ingin menjadi fotografer jurnalisme, sementara Rose sendiri sebenarnya ingin menjadi seorang desainer profesional. Just love the way that it's like armor. I want to help people feel. I want to help them. Yeah, it's stupid. You need to tell Gunther. No, I can't. You can. I borrowed this from his colleague. What? Is he still there? Your secret's safe with me. Where, my man? Get you a drink? Sure. Ketika Rose izin ke toilet, ia kemudian tidak sengaja mendengar percakapan dua orang model yang berada di toilet juga. Rose kemudian mengetahui jika Brad mengajak kencan Rose adalah karena disuruh oleh Chelsea. Mendengar itu, Rose sangat terkejut dan langsung menemui Chelsea untuk menanyakan kebenarannya. Dan ternyata memang benar jika Chelsea yang menyuruhnya, tapi ia melakukan itu karena ia tahu jika mereka berdua sebenarnya memang saling menyukai. Rose yang mendengarnya merasa terhina sehingga ia langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Satu minggu kemudian, Rose terbangun di rumah sakit dan Chelsea yang selalu menunggu di sampingnya selama ini. Beberapa saat kemudian muncul dokter yang menanganinya yang bernama Dr. Keloid. Ia kemudian menjelaskan kondisi Rose. Wajahnya mengalami kerusakan parah, terutama di bagian rahang, dan harus menunggu sementara waktu untuk melakukan rekonstruksi. Kecelakaan itu juga menghancurkan sebagian besar ususnya. Namun Dr. Keloid mengatakan jika Rose masih bisa hidup dengan organ yang ada. Mendengar penjelasan itu, Rose kemudian memaksa untuk melihat wajahnya. Setelah Dr. Keloid pergi, Chelsea berusaha menghibur Rose. Ia mengatakan bahwa yang terpenting adalah Rose masih hidup. Chelsea berjanji akan selalu ada untuk Rose dan ia telah memindahkan barang-barang Rose ke apartemennya agar Rose tidak sendirian selama masa pemulihan. Beberapa saat kemudian mereka pulang ke apartemen Chelsea. Chelsea telah menyiapkan semua kebutuhannya, termasuk makanan bayi organik dan blender karena Rose harus memakan makanan yang lembut. Chelsea kemudian pamit untuk mengurus beberapa hal, meninggalkan Rose sendirian. Rose yang merasa putus asa dengan penampilannya dan masa depannya, ia pun tidak sengaja menemukan sebuah informasi di internet tentang transhumanisme, sebuah teori bahwa ras manusia dapat berevolusi melampaui batasan fisik melalui sains dan teknologi. Can evolve beyond its current
and The term transhumanism, W.D. Lightfall, Julian as a title for his own founder of the movement. The human species can send itself, not an individual there, in its entirety. The Burroughs Clinic found in exchange supplied with a lifetime for special cases. Forward to hearing. Rose kemudian menceritakan hal itu kepada Chelsea dan mengajaknya ke klinik yang dimaksud yang bernama Klinik Burroughs. Chelsea tentu saja agak pesimis dengan semua informasi yang ada di internet tadi, tapi ia tidak ingin mengecewakan Rose sehingga ia selalu mendukung apapun itu selama Rose bersemangat dan punya harapan. Setelah mendaftar, mereka bertemu dengan Dr. William Burroughs sendiri. Ia menjelaskan bahwa Dr. Keloid merekomendasikan kasus Rose kepadanya. Ia merasa Rose adalah kandidat yang sangat tepat untuk salah satu prosedur eksperimental mereka. Dr. William mengatakan bahwa jika Rose mau menjalani prosedur tersebut, maka ia tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Dan karena dirasa ia sudah tidak memiliki pilihan lain lagi, Rose pun kemudian setuju untuk menjadi subjek eksperimen itu. Beberapa waktu kemudian, terlihat Brad yang menjenguk Rose pasca operasi dan masih dalam masa penyembuhan. Saat hendak pergi, Brad kemudian bertemu dengan Dr. William dan mengajaknya berbicara sebentar. Beberapa waktu berlalu dan Rose akhirnya terbangun. Ia pun bergegas membuka perbannya untuk melihat hasil operasinya. Dan ternyata eksperimen tersebut berhasil. Wajah Rose kini telah kembali utuh dan bahkan lebih sempurna daripada sebelumnya. Namun tiba-tiba ia merasa lapar dan seperti tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Rose pergi ke kolam renang dan di sana ada pasien lain yang bernama Dominic yang merupakan seorang aktor. I'm recovering. You look familiar. Routine maintenance. Wow. Dan pada saat itu, Rose akhirnya mulai tersadar dan langsung pergi meninggalkan Dominic. Ia kemudian menceritakan kejadian barusan kepada Dr. William, tapi Rose merasa jika kejadian barusan adalah sebuah mimpi. Where did you go? Like a dream. Dreams reveal so much. Our fears. In dreams, water symbolizes appreciate yourself more. It's a lovely dream. Dr. William pun mengizinkan Rose untuk pulang dan memberikan beberapa obat dan minuman yang akan menjadi pengganti makanannya yang katanya sangat penting untuk merawat transplantasi kulit barunya. Dr. William juga menjelaskan bahwa prosedur itu sebenarnya memiliki efek samping, yaitu jika Rose sampai kelelahan maka ia harus istirahat atau kalau tidak maka ia bisa mengalami halusinasi. Side effects of the procedure. You must rest, otherwise inhibit hallucinations. Drink these when you have Can I difficulty. ask you what's in them? A super protein. Saat Rose menemui Chelsea, ia sangat terkejut dengan penampilan baru Rose karena Rose bahkan sudah tidak menggunakan kacamata lagi. Setibanya di rumah, Chelsea kembali pergi untuk bekerja sementara Rose menghabiskan waktunya untuk membuat desain. Tidak lama kemudian muncul Brad yang datang dengan niatan untuk meminta maaf atas semua yang terjadi. You look. Experimental skin I'm graft. just glad you're okay. Charles said to leave you alone. Apologize. Ask me out. Say I make it up to you. I'm busy tonight. You're gonna make this stuff on me, aren't you? Bye, Brad. Malam harinya, Chelsea mengajak Rose pergi ke pesta dan di sana ia kemudian bertemu dengan Gunther yang begitu terpukau dengan penampilan baru Rose. Rose Miller, look at you. Actually wearing one of my designs. I am impressed. She is well enough to come back to work. Very much like glad to see you looking happy. Don't let me down. I won't. Mereka pun berpesta malam itu. Mereka kemudian bertemu dua pria asing yang mengajak mereka berdansa. Rose kemudian mengajak pria teman dansanya pergi ke tempat yang lebih sepi. Rose kemudian terbangun dan merasa bahwa kejadian tadi adalah sebuah mimpi. Mungkin itu adalah efek samping yang dijelaskan Dr. William, yaitu ia akan mengalami halusinasi jika terlalu kelelahan. Sementara itu, Dominic yang bibirnya tadi telah digigit oleh Rose kemudian merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Dan ketika ia sedang melakukan syuting, tiba-tiba Dominic menunjukkan perilaku yang agresif. Fucking see me. What the fuck, right? Who the fuck's this? Playing a new doctor. There's no new doctor in my script. You're a fucking artist. Work, man. Something funny?
Sementara itu, Rose kini kembali merasakan rasa lapar. Namun rasa lapar tersebut terasa sangat menyakitkan. Setelah tersadar, Rose langsung meminum minuman yang diberikan Dr. William. Tapi ia masih merasa lapar sehingga ia mulai mencari makanan di kulkas. Rose yang aslinya adalah seorang vegetarian. Namun anehnya, sekarang ia justru sangat tertarik kepada daging segar. Beberapa saat kemudian, terlihat Rose yang berjalan keluar mengikuti seorang pria dan ia mulai menggodanya. Can you give me a ride? My name's Billy. Rose. Can I take you, Rose? Nowhere. I knew you were a dirty. Ow! Do you rest for you? Ow! Please. Rose kemudian terbangun, tapi kali ini ia yakin jika kejadian barusan bukanlah mimpi. Sementara itu, pria yang digigit Dominic tadi sedang dirawat di rumah sakit, namun ia sepertinya juga sudah terinfeksi. Hello? Mr. Taylor? What are you doing out of bed? Rose kemudian menemui Dr. William dan menceritakan tentang semua yang ia alami. Dr. William mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa itu semua hanyalah efek samping seperti yang ia jelaskan sebelumnya. I can't keep anything down. Drinking blood. You're dreaming. Much that we know about. Why am I dreaming about Blood drinking? often have unfulfilled yearnings. I don't feel Or do guilty. the dreams control you? I'm becoming a But monster. your monster is psychological. Rose kemudian masuk kerja untuk pertama kalinya. Ia membawa buku sketsa desainnya dan ketika Gunther melihatnya, ia sangat terpukau dengan desain itu, padahal semua desain itu digambar oleh Rose ketika ia kehilangan kesadarannya. What is this? I can take some time to look at them later. This is shot designs. This one. Thank you for this opportunity. Di sisi lain, wabah penyakit aneh yang menyebabkan penderitanya menjadi zombie mulai merebak di kota. CDC akhirnya turun tangan. Seorang dokter lokal yaitu Dr. Elliot menjelaskan kepada Dr. Riley bahwa ini adalah strain rabies yang telah bermutasi menjadi sangat aktif dan agresif. Kasus pertama yang dilaporkan adalah Dominic. We need to find out what this... Brad kemudian menemui Rose sekali lagi dan mengajaknya makan bersama. Rose pun mulai menceritakan tentang keadaannya dan mimpi buruk yang dialaminya. Tapi tiba-tiba Rose merasa ada sesuatu yang aneh di dalam mulutnya. Ia pun mencoba melihatnya dan betapa terkejutnya dirinya ketika melihat ada seperti sebuah taring di bawah lidahnya. Rose yang panik kemudian hendak pergi dari sana, namun tiba-tiba muncul pria yang digigit Rose di dalam mobil yang kini telah berubah menjadi zombie. Rose! Sementara itu di rumah sakit, Dr. Riley menjelaskan bahwa virus ini sangat berbahaya dan bisa menular dengan cepat melalui air liur. Ia menyarankan untuk melakukan karantina kepada semua orang-orang yang disinyalir telah tertular. Tapi ketika mereka masih berdiskusi, tiba-tiba salah satu pasien yang terinfeksi kemudian terlepas. Is that possible? Like anything the world has ever seen. Do not want to cause. At least he's not gonna have rabies. Something is connected. He's gonna come in close contact with quarantine all of the infected people. Jesus Christ. This man was sick! Malam harinya terlihat Rose yang sedang berteriak-teriak di pinggir jalan. Are you okay? Easy. Can I help you? Okay. Rose sekali lagi terbangun seperti ia mengalami mimpi. Ia langsung meminum minuman yang diberikan Dr. William, namun ia tidak sengaja menjatuhkannya. Dan Rose akhirnya melihat jika botol minuman itu sebenarnya berisi darah. Rose kemudian berangkat kerja. Ia sedang menemani Gunther untuk menyempurnakan desainnya, karena nanti acara fashion show mereka akan dimulai. What to see? Show me. All right. This dress on Chelsea. Well done. Out!
Di saat bersamaan, CDC akhirnya mengeluarkan berita peringatan bahaya mengenai wabah virus yang mulai menyebar. Malam harinya, acara fashion show akan dimulai. Dr. William tiba-tiba menelpon Rose dan memintanya untuk beristirahat di klinik terlebih dahulu. Tapi Rose tentu tidak bisa karena ia ada acara penting malam ini. Tidak lama kemudian muncul Chelsea yang ternyata ia barusan telah tergigit oleh seseorang ketika berada di perjalanan. Chelsea yang langsung meminum minuman milik seorang model lainnya, dan hal itu tentu saja akan membuat wanita itu tertular juga akibat terkena air liurnya. Sementara itu, Rose mulai mengalami rasa lapar sekali lagi. What the fuck is wrong with that bitch, man? Help me. What the fuck is going on? Dan anehnya, Brad terlihat begitu tenang melihat semua kejadian itu dan tahu bagaimana cara menanganinya. Rose kembali tersadar dan ia sekali lagi tidak ingat dengan apa yang terjadi. Brad kemudian mengajak Rose untuk segera pergi ke klinik Dr. William. Namun sekali lagi Rose menolaknya karena ini adalah acara yang sangat penting baginya. Tidak lama kemudian acara fashion show telah dimulai. Para model mulai berjalan di catwalk, tapi keanehan mulai terjadi kepada sebagian besar model itu. Is that a part of the show? Chelsea! If you lost your mind! Come on! Brad kemudian langsung membawa Rose ke klinik Dr. William. Ia mencoba menenangkan Rose, namun Rose yang yakin bahwa semua itu bukanlah halusinasi, sehingga Dr. William akhirnya kemudian terpaksa memberitahu yang sebenarnya. Dr. William kemudian meminta Rose dan Brad masuk ke sebuah ruangan, tapi tiba-tiba ia langsung mengunci mereka di dalam ruangan itu. Dr. William kemudian mengatakan bahwa selama ini ia meminta Brad untuk mengawasi Rose dan memintanya untuk membawa Rose pulang setiap kali monster di dalam dirinya mulai keluar. Mengetahui hal itu, Rose semakin syok dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada tubuhnya. Brad mencoba mengatakan bahwa ia melakukan semua itu karena ia mencintainya, namun Rose sudah tidak percaya lagi. Dr. William kemudian menyiram Brad dengan darah dan Rose mulai sedikit kehilangan kesadarannya mencium bau darah itu. Learn to relax. What the hell does that mean? Your body is only limited by feed, Rose. Stop denying yourself. There is a predator. Why my humanity? It's justified. We are God. What the fuck? Holy shit! Dan ternyata di dalam ruangan itu juga ada seekor makhluk seperti manusia yang ternyata adalah istri Dr. William. Ia telah menderita penyakit kanker dan Dr. William sengaja melakukan prosedur yang sama kepada istrinya. Dr. William berhasil membuat istrinya hidup, tapi sel kanker itu juga ikut menjadi abadi dan merubahnya menjadi seperti itu. Hal itu juga yang mungkin akan terjadi kepada Rose. Namun karena mencium bau darah di tubuh Brad, Rose akhirnya mulai kehilangan kendali. Is your wife? Shell into something. The beauty of it. Freed myself of such narrow-minded humanity. Dr. William meminta Rose untuk memakan Brad, tapi Rose yang marah kemudian justru menyerang istri Dr. William. Rose yang menyadari bahwa ia sepertinya akan menjadi monster, ia pun kemudian nekat untuk mengakhiri semua itu sebelum terjadi. Beberapa saat kemudian terdengar berita yang mengatakan bahwa pemerintah berhasil menangani wabah zombie. Sementara itu terlihat Dr. William yang sedang membuat sarapan dari daging segar. Di sampingnya terlihat sekumpulan lamprey yang merupakan hewan yang digunakan untuk melakukan eksperimen penelitiannya. Dan ternyata Dr. William membuatkan sarapan untuk Rose yang masih hidup dan menjadi subjek penelitiannya, menggantikan istrinya yang sudah tidak ada.
Cerita dimulai pasca kereta yang penuh zombie menuju Busan akhirnya tiba. Hanya dalam waktu 1 hari, pemerintah Korea telah kehilangan kendali menangani wabah tersebut. Di tempat berbeda terlihat seorang pria yang bernama Kapten Jung Sok yang sedang mengemudi dengan tergesa-gesa. Ia membawa keluarga kakak perempuannya yaitu Soyeon, kakak iparnya yaitu Chulmin, dan keponakannya yaitu Donghwan. Mereka berusaha mencapai sebuah kapal yang akan membawa pengungsi keluar dari Korea Selatan menuju ke Jepang. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba muncul seseorang yang memohon tumpangan. Jung Sok yang tidak mau mengambil resiko jika mereka telah terinfeksi, kemudian memutuskan untuk tidak menolong orang-orang tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berhasil mencapai pelabuhan dan menaiki kapal. Suasana di kapal terlihat tegang dan penuh sesak dengan para pengungsi. Kapal itu kemudian berangkat menuju Jepang. Setelah beberapa waktu, Soyeon bertanya kepada Jung Sok, bukankah mereka seharusnya sudah tiba di Jepang? Tapi salah satu rekan Jung Sok mengatakan bahwa tujuan mereka sepertinya bukan lagi Jepang, melainkan Hong Kong. Jung Sok kemudian mencoba mencari informasi mengenai hal itu. Namun ketika ia sudah pergi, ternyata salah satu penumpang di ruangan itu telah terinfeksi dan mulai berubah menjadi zombie. Jung Sok yang mendengar keributan itu kemudian segera bergegas memeriksanya. Jung Sok kemudian memasuki ruangan tersebut dan ia melihat jika orang-orang di sana telah terinfeksi semua kecuali Soyeon. Ia sedang memegangi Donghwan yang juga telah tergigit. Merasa tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Jung Sok mengajak Soyeon untuk segera keluar, tapi Soyeon tidak mau meninggalkan anaknya itu. Akibat kejadian barusan, para negara tetangga akhirnya tidak mau lagi menerima kedatangan pengungsi dari Korea karena mereka tidak mau wabah tersebut sampai menyebar di negara mereka. 4 tahun kemudian, Jung Sok dan Chulmin kini hidup sebagai pengungsi di Hong Kong. Mereka seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dari para penduduk lokal yang takut jika mereka membawa wabah tersebut ke tempatnya. 그러니까 그때 내 새끼 있던 사람들 다 죽었어. 시도는 해봤냐? 그냥 포기해버렸어. 이제 좀 우리 그만 좀 봅시다. 먼저 가요. Suatu hari, tiba-tiba ada sekelompok orang yang mendatangi tempat Jung Sok. Orang-orang tersebut adalah suruhan dari bos gangster di sana. Bos gangster tersebut menjelaskan bahwa mereka telah kehilangan orang yang diberi tugas untuk kembali ke Korea untuk mengambil uang yang ditinggalkan. Ia menawarkan sebuah misi, yaitu kembali ke Korea untuk mengambil sebuah truk berisi 20 juta dolar Amerika yang terakhir diketahui berada di jembatan Omok. Mereka menjanjikan setengah dari uang itu jika Jung Sok dan timnya berhasil membawa kembali truk berisi uang tersebut. How much money? 1.5. You have no idea. So you might as well make... Mereka pun kemudian berangkat menuju Korea menggunakan sebuah kapal. Tim tersebut terdiri dari Jung Sok, Chulmin, Yeon Hui, dan Jong Bum. Mereka diberi pengarahan terakhir, para zombie tidak terlalu bisa melihat di malam hari, sehingga para zombie itu akan sangat sensitif kepada cahaya dan juga suara. Mereka akan diturunkan dan kapal akan menunggu di pantai selama 3 hari. Mereka juga dibekali telepon satelit untuk menghubungi kapal setelah mendapatkan truknya. Setibanya di pelabuhan Incheon yang telah hancur dan dipenuhi mobil-mobil terbengkalai, tim mulai bergerak hati-hati di malam hari. Kota itu benar-benar sudah tidak bisa dikenali, menjadi reruntuhan hanya dalam waktu 4 tahun. Mereka kemudian menggunakan mobil di tempat itu yang ternyata sebagian besar mobil tersebut masih berfungsi. Setelah beberapa saat berkendara, mereka kemudian berhenti karena melihat sebuah truk. Truk yang berisi uang memiliki plat nomor 6431 dan karena tidak bisa melihat dengan jelas, Jung Sok kemudian turun untuk memeriksanya.
Ternyata itu bukanlah truk yang mereka cari, sehingga mereka segera melanjutkan perjalanan kembali. Beberapa saat kemudian mereka melihat truk sejenis dan mereka langsung mencoba mengeceknya. Dan ternyata benar truk tersebut berisi uang yang sangat banyak. Mereka terlihat gembira karena jika memiliki setengah uang tersebut, maka mereka akan bisa hidup enak. Mereka kemudian melihat sang sopir yang telah tewas dan Jong Bum mencoba memindahkan mayat tersebut untuk mengambil alih truknya. Dan akibat kejadian barusan, para zombie di sekitar tempat itu mulai berdatangan. Dan akhirnya mereka berhasil meloloskan diri sekaligus membawa truk uangnya. Namun tiba-tiba terlihat beberapa buah flare yang ditembakkan ke arah mereka, dan hal itu membuat para zombie mulai bisa melihat kendaraan mereka. 살고 싶으면 타요. Dan tiba-tiba muncul dua orang anak yang bernama Junyi dan Yujin yang datang menyelamatkan Jungsok. Junyi kemudian dengan lincahnya mengendarai mobil tersebut untuk melarikan diri dari kejaran zombie. Mereka sampai di bawah jembatan, tapi mereka tidak bisa lanjut karena di depannya terlalu banyak zombie. Yujin kemudian menunjukkan kemampuannya menggunakan remote control untuk mengalihkan perhatian zombie-zombie itu. 뭐냐? 땅이 좀 이상하네. Dan akhirnya mereka berhasil menerobos zombie-zombie itu. Sementara itu, Chulmin yang bersembunyi di dalam truk yang dikelilingi banyak zombie, namun tiba-tiba muncul sebuah truk yang sangat terang yang menarik perhatian zombie-zombie itu. Tidak lama setelahnya muncul sekelompok orang yang menyerang tim Jungsok yang bernama Unit 631. Sang pemimpin kelompok yang bernama Sersan Hwang kemudian langsung menghabisi Jong Bum yang sudah terinfeksi. 아니야 이 새끼야. 형님 제발. Kelompok tersebut kemudian membawa truk berisi uang tadi tanpa mengetahui Chulmin yang bersembunyi di dalamnya. Sementara itu, Jungsok dibawa ke tempat persembunyian Junyi dan di sana ada seorang tentara yang kini telah menjadi stres yang bernama Noh In serta ibu Junyi dan Yujin yang bernama Min Jung. Dan ternyata Min Jung adalah wanita yang pernah meminta tolong tumpangan kepada Jungsok 4 tahun yang lalu. 사밀이 뭔지 모르겠어. Jungsok kemudian bertanya tentang kelompok yang menyerang mereka. Min Jung menjelaskan bahwa unit 631 dulunya adalah pasukan militer yang ditugaskan untuk menyelamatkan para warga. Tapi setelah bertahun-tahun menyadari tidak akan ada satupun bantuan yang datang, mereka akhirnya menjadi kelompok yang ganas yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, unit 631 telah tiba di markas mereka. Namun, ketika mereka hendak memindahkan isi truk itu yang mereka kira adalah persediaan makanan, tiba-tiba mereka mendengar suara dari dalamnya.
좀 살려주세요. Mereka kemudian membawa Chul Min tanpa mau mendengar penjelasannya. Seorang anggota kelompok yang bernama Yi Byung kemudian berniat memindahkan isi truknya. Tapi betapa terkejutnya dirinya ketika mengetahui bahwa isinya bukanlah makanan, melainkan uang yang sangat banyak. Ia pun kemudian melaporkan penemuannya itu kepada pemimpin kelompok yang bernama Kapten Seo. 오늘은 또 어디? 안에 달러 돈이 들어있대. 달러 얼마나? 돈다발이 콱 차가. 그거 지금 어디 있는데? Chul Min ternyata dibawa untuk dijadikan hiburan dalam permainan gila di tempat ini. Ia diberikan nomor di tubuhnya dan semua orang-orang yang ditangkap nantinya akan dijadikan tontonan dalam atraksi hidup dan mati melawan zombie. Sementara itu, Kapten Seo yang mendapatkan telepon satelit milik Jung Sok kemudian berhasil menghubungi orang-orang di dalam kapal. Mereka mengatakan bahwa siapapun yang bisa membawakan uang itu kepada mereka, maka akan diberi hadiah setengah uang tersebut dan kesempatan untuk keluar dari Korea. Kapten Seo yang mendengarnya langsung setuju dengan kesepakatan itu. Hello. Get out over here. I can do it. Beberapa saat kemudian permainan dikejar zombie akan segera dimulai. Para pemain mulai disuruh keluar dan semua anggota unit 631 mulai bertaruh kepada para pemain. Dan permainan itu pun akhirnya dimulai. Setelah permainan selesai, bagi para pemain yang masih selamat, Sersan Hwang kemudian memberikan makanan kepada mereka seperti anjing. Sementara itu, setelah mendengar cerita Jung Sok, Min Jung kemudian berniat untuk keluar dari Korea dengan menaiki kapal yang menunggu uang tadi. Namun karena truk berisi uang itu kini berada di markas unit 631, mereka harus bisa merebut truk tersebut terlebih dahulu. Mereka akan melakukan rencana itu pada malam harinya, sehingga mereka harus beristirahat untuk sekarang. 그냥 가라고 했는데 나라가 나빠. 사람 도와주라고 했어. 쓸데없는 소리 하지 말고 얼른 갔어. Sore harinya, Jung Sok kemudian menemui Min Jung dan meminta maaf kepadanya. Ia mengatakan bahwa dulu sebenarnya Jung Sok pernah bertemu dengannya ketika ia meminta tolong menumpang mobilnya, namun ditolak oleh Jung Sok. Min Jung ternyata tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, tapi Jung Sok telah diselamatkan oleh anaknya, maka ia telah berhutang nyawa kepada anak-anaknya. 지금 그 얘기를 하는 이유가 미안해서 지나쳐간 차들 우리 살려주겠지. 당신 우리 애들한테. Sementara itu, Kapten Seo yang berencana meninggalkan Korea dengan membawa uang tersebut kepada para gangster, namun ia sadar jika ia tidak bisa terang-terangan meninggalkan unit 631 sehingga ia kemudian berencana mengalihkan perhatian seluruh orang di tempat itu dengan mengadakan pesta makan dan permainan sepuasnya. 어젯밤에 거기에는 여러분들이 식량이 들어있었습니다. 오늘 밤은 24시간 풀게 오늘까지만 사는 것처럼 오늘만 살아라. 약 먹은 것 같은데? Beberapa saat kemudian, Jung Sok dan kelompoknya sudah tiba di dekat markas unit 631. Min Jung meminta kedua anaknya untuk menunggu di mobil, sementara ia dan Jung Sok akan menyelinap masuk untuk mengambil truknya. 저거예요? 네, 저 트럭이에요. Di saat bersamaan, terlihat para zombie mulai berjalan ke markas itu juga, tapi karena dikira jumlahnya tidak terlalu banyak, para penjaga membiarkannya. Sementara itu, Sersan Hwang yang curiga jika Kapten Seo menyembunyikan sesuatu, ia pun kemudian mencoba mengorek informasi darinya. 아, 나 선생님 얼굴 안 저 이걸 가져가라고 나 아까 말씀드렸죠. 찍자! 장난치고. 선생님 저 아침부터 놔두고 그러나? 아닙니다. 그런 사이야? 네. 아우, 나 미안. 맞아. 애들 어차피 나 여기 오지 마. 타임. 선생님 준비 끝났습니다. 너 먼저 가봐. 나 좀 정리 좀.
Beberapa saat kemudian, Min Jung dan Jung Sok berhasil menyusup ke tempat truk diparkir. Namun tiba-tiba muncul Yi Byung yang hendak mengambil truk itu juga. 저도 여기서 나가고 선생님이 홍콩 애들이랑 위성 전화를 그게 어디서 났는데? 자연스럽게 대답해. 괜찮습니다. 야, 그 어제 그 트럭이랑 같이 가리 뒤집혀가지고 사고 났다. Jung Sok yang mengetahui jika Chul Min ternyata masih hidup, ia pun segera bergegas untuk menyelamatkannya. Tidak lama kemudian muncullah Kapten Seo di tempat itu juga. 빨리 가자. 오랜만이야, 서정이. 혹시 살아 계셨네. 위성 전화 가지고 있지. Di saat bersamaan permainan dikejar zombie telah dimulai dan Jung Sok segera menerobos area permainan itu. 일어날 수 있어? 내 뒤에 붙어 있어. 가자. Dan akhirnya Chul Min terkena tembakan dari Sersan Huang. Jung Sok yang marah langsung membalas serangan itu. Min Jung dan Jung Sok segera pergi dari tempat itu. Sementara itu, Kapten Seo merasa marah karena kesempatannya untuk keluar dari Korea telah hilang. Min Jung masih terus mengendarai truknya, tapi di depan jalan mereka ternyata sudah penuh dengan zombie. Sementara itu, Sersan Huang kemudian mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mengejar Jung Sok. 좀 한놈데? Min Jung sepertinya cukup bisa mengalahkan para pengejarnya sampai Sersan Huang kemudian memerintahkan para anak buahnya untuk menghidupkan lampu mereka. Dan dengan cara itu, para zombie di sekitar tempat itu pun mulai ikut mengejar truknya. Min Jung dan Jung Sok berhasil mengalahkan sebagian besar anggota unit 631, namun Sersan Huang masih mengikutinya. Jung Sok kemudian memiliki sebuah ide, yaitu ia akan mencoba menghancurkan kaca apartemen yang di dalamnya penuh dengan zombie. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan seluruh unit 631. Jung Sok segera menghubungi para gangster untuk memberitahukan kedatangan mereka bersama truk berisi uang. Tapi sebelum mereka berhasil mencapai kapal tersebut, tiba-tiba muncul Kapten Seo yang diam-diam mengejar mereka.
좀 버려! 좀 버려! 진짜 성실하게 뭔 짓을 했는지. Kapten Seo akhirnya berhasil mencuri truk tersebut dan langsung menuju kapal. Ia merasa begitu senang karena ia akhirnya akan bisa keluar dari Korea dan juga mendapatkan banyak uang. Setibanya di dalam kapal, Kapten Seo langsung disambut oleh para gangster di sana. Kapten Seo ternyata dihianati oleh para gangster tersebut. Namun di saat detik terakhirnya, Kapten Seo ternyata sengaja memundurkan truknya untuk mengganjal pintu kapalnya. Sementara itu, No In yang terkena tembakan tadi akhirnya tidak bisa diselamatkan. Dan ketika mereka sepertinya sudah tidak punya harapan lagi, tiba-tiba mereka melihat ada sebuah helikopter Chinook milik PBB yang sedang berpatroli. Min Jung segera memerintahkan anak-anaknya untuk memberikan sinyal minta tolong sambil berlari ke arah helikopter tersebut. Jung Sok, Jun Yi, dan Yujin akhirnya berhasil mencapai helikopter itu, tapi Min Jung terjebak di dalam sebuah truk untuk menarik perhatian para zombie agar tidak mengejar mereka. Para tentara PBB itu meminta untuk segera pergi dari tempat itu, namun Jun Yi dan Yujin meminta mereka agar menolong ibunya. Min Jung sendiri mulai mengarahkan senjatanya ke kepalanya. Tapi Jung Sok yang tidak ingin meninggalkan Min Jung sekali lagi, ia pun kemudian kembali untuk menyelamatkannya. Dan akhirnya mereka berempat berhasil selamat dan dibawa keluar meninggalkan Korea. Di dunia yang kini penuh dengan zombie, terlihat dua orang pria yang bernama Mark dan Joe yang kini sedang membawa seorang pria yang bernama Tony yang telah melanggar peraturan kelompok mereka. Tony telah mencuri persediaan air dan kedua orang ini ditugaskan untuk mengeksekusi pria tersebut. Setelah sampai di tujuan, Joe memberi Tony pilihan. Pilihan pertama adalah ia ditembak, atau pilihan kedua adalah mencoba peruntungannya melarikan diri dari kejaran zombie. Tony pun memilih untuk melarikan diri dari kejaran zombie. Oh, run. Stay still. Setelah sampai di depan markas, mereka kemudian beristirahat sebentar. Joe yang dulunya adalah seorang debt collector memang suka melakukan hal seperti itu, yaitu memberikan pilihan kepada orang-orang yang tidak mau membayar hutangnya, namun pilihan tersebut sebenarnya akan berakhir sama. Tidak lama kemudian terdengar suara dari speaker di depan markas mereka. Para zombie di film ini memang tertarik kepada suara yang nyaring, bahkan mereka akan langsung menuju sumber suara tersebut tanpa memperdulikan manusia di sekitarnya. That guy always cracks me up. Never said they was smart. Dengan cara tersebut, para manusia di tempat ini bisa mengarahkan para zombie ke titik tertentu sehingga mereka bisa keluar masuk markas dengan aman. Seorang teknisi melapor kepada Mark bahwa keempat generator berfungsi baik dan bahan bakar cukup untuk 6 bulan lagi. Mark menekankan pentingnya semua hal berfungsi di dunia seperti ini.
Listrik, air, dan makanan adalah 3 kebutuhan pokok utama. Mark merasa bahwa mereka harus bisa mendapatkan pasokan yang cukup karena para zombie memang berbahaya tapi masih bisa dikendalikan. Berbeda dengan manusia yang ada di tempat ini, jika sampai mereka kekurangan pasokan, Mark tahu jika manusia bisa lebih berbahaya daripada zombie. Mark kemudian menemui 2 orang kepercayaannya, yaitu Lee yang bertugas menjaga tempat ini ketika ia tidak ada, dan yang satu lagi adalah DJ yang bertugas merawat teknologi yang mereka miliki. Tugas utama DJ adalah berusaha berkomunikasi dengan siapapun yang sekiranya masih selamat di luar sana. Broadcasting on shortwave every day. Just I wish I knew if anybody. Still wish we could tell them where we are. More trouble. Yeah, I hear you. Lee kemudian muncul dan mengatakan bahwa pemimpin komunitas ingin bertemu dengan Mark. Mark kemudian menemui pemimpin komunitas yang bernama Gabriel. Mereka berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan kepada kelompok mereka. Mark menyarankan untuk memindahkan semua orang ke sebuah tempat yang bernama Haven karena ia mendengar jika tempat itu sangat aman dari serangan zombie dan memiliki sumber daya yang lengkap seperti dokter dan lainnya. Namun, Gabriel merasa jika perjalanan ke sana sangat berbahaya sehingga ia memutuskan untuk tetap berada di tempat ini. Gabriel beralasan jika tempat ini juga memiliki sumber daya yang cukup, tapi Mark mengatakan bahwa semua itu tidak akan bertahan lama. We'll have the comms up to reach out to them. And then what? One of which isn't working. Tell these folks they got water. Cat last. Those things will never. They're not the only things. Our kind has gotten more. As you wish. Setelah perdebatan itu, Mark hendak pergi ke ruangannya, namun tiba-tiba muncul ibu Tony yang marah karena ia telah mengeksekusi anaknya. Animal, my only son! Mark kemudian menemui anak dan istrinya, yaitu Sharon dan Bree. Mereka menikmati makan malam bersama dengan penuh kegembiraan. Dan ketika Bree pergi untuk melukis, Sharon kemudian mulai curhat bahwa beberapa orang di tempat ini sepertinya mulai tidak menyukai mereka karena Mark telah mengeksekusi Tony yang dirasa jika tindakan itu sangat berlebihan. Mendengar itu, Mark kemudian berniat mengajak mereka untuk pergi menuju Haven, tapi Sharon sendiri masih tidak percaya jika tempat itu benar-benar aman. I hate you. Well, then it's time to leave. Where? Haven. The story you heard. Bree's 12. Neither was I. I know. I'm sorry. Malam harinya, ketika sebagian besar semua orang sudah tertidur, terlihat jika ada beberapa orang dari luar yang mulai mendekati markas mereka. Mendengar keributan itu, Mark segera membangunkan Sharon dan memintanya untuk bersiap pergi dari tempat ini. Alarm tanda bahaya pun berbunyi dan hal itu menarik para zombie di area itu menuju ke markas tersebut juga. Lee kemudian mengarahkan para anak kecil ke ruangan persembunyian dan ia pun langsung kembali melawan semua orang dan zombie yang mendekat. Sementara itu, Gabriel dan istrinya yang sedang bersembunyi di ruangan atas tiba-tiba ditemui oleh Joe. Dan ternyata Joe adalah seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan para penyerang tersebut. Joe, you traitor. I'll come back for you later. Di saat bersamaan, Sharon dan Bree yang berusaha masuk ke ruangan persembunyian, namun orang-orang di sana tidak mau membuka pintunya karena mereka benci dengan perbuatan Mark kepada Tony. Sementara itu, Lee masih berusaha melawan semua orang dan zombie yang datang. Dan Mark akhirnya terpaksa menembak Lee yang telah tergigit zombie. Sementara itu, Sharon dan Bree yang tidak bisa masuk ke ruangan persembunyian kemudian terpaksa kembali ke ruangan mereka sendiri.
Sayangnya akibat kejadian barusan, Sharon akhirnya tergigit zombie. Bree terlihat begitu sedih, tapi Mark memintanya untuk menjauh karena ia akan menghabisi Sharon sebelum ia berubah menjadi zombie. Please, God. We have to stop the bleeding. It's too late. She'll turn. Please. You gotta let go. Let go, baby. I loved you so much. Mark kemudian segera membawa Bree pergi dari tempat itu menggunakan mobilnya. Ia sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan markas ini, seperti orang-orang itu yang sudah tidak mempedulikan ia dan keluarganya. Setelah berkendara cukup jauh, Mark dan Bree berhenti sejenak di pinggir sungai untuk membersihkan lukanya. Namun ketika Bree sedang menjauh darinya, terlihat jika Mark sebenarnya telah tergigit zombie. Ia memutuskan untuk menyembunyikan hal itu dari Bree dan berniat mengantarkan Bree secepatnya ke Heaven sebelum ia berubah menjadi zombie. Daddy. Faster. Menyadari jika hidupnya sudah tidak lama lagi, Mark kemudian mencoba mengajari Bree cara menggunakan senjata agar ia bisa melindungi dirinya sendiri. Pull it back. Slide out those bullets. 2, 3, yes. Take out some bullets. Good. Pick a target. You're not always pretending. Come on. Beberapa saat kemudian, Mark menghentikan mobilnya karena ia mulai merasakan efek infeksinya mulai menyebar. Ia kemudian beralasan sedang kelelahan dan menggunakan alasan itu untuk mengajari Bree cara mengemudikan mobilnya. Keep your foot on the brake. Out of park, never step on the gas. Yes. Seatbelts. Slow down. Hey, watch. Setelah pelajaran mengemudi yang cukup singkat, Bree akhirnya lumayan bisa mengendarai mobil tersebut. Tapi tidak lama kemudian, ia langsung menghentikan mobilnya karena mereka telah dicegat oleh segerombolan penjahat. Happy birthday. My birthday's tomorrow. Happy we have each other, okay? Okay. Happy birthday. Mereka pun kemudian segera bergegas meninggalkan tempat tersebut. Mark yang menyadari jika bahan bakar mereka mulai menipis, kemudian melihat ada sebuah toko yang sepertinya memiliki persediaan bahan bakar. Mark melihat ada beberapa mayat manusia yang sepertinya baru saja meninggal. Ia pun memberikan senjata kepada Bree dan memintanya untuk berjaga-jaga sementara Mark akan mengisi bahan bakarnya. Bree merasa bersalah karena ia tidak mampu bergerak untuk menembak zombie barusan. Mark berusaha menghiburnya, mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar karena Bree memang tidak pernah menggunakan senjata. Bree yang tidak mau hal itu terjadi kembali, kemudian meminta Mark untuk mengajarinya menggunakan senjata dan menembak zombie yang sebenarnya. Mark pun kemudian menghentikan mobilnya dan memberikan sebuah senjata kepada Bree dan melatihnya menembak zombie yang muncul di tempat tersebut sambil ia akan melindungi Bree dari zombie yang mendekat. Everything on that side. Daddy. Setelah dirasa cukup, Mark dan Bree kemudian segera pergi dari tempat tersebut, namun infeksi Mark sepertinya sudah mulai terlihat cukup parah. Mark mulai berkeringat sangat banyak dan meminum banyak air, di mana hal itu adalah tanda-tanda infeksi. Bree yang menyadari hal itu pun meminta Mark untuk berkata jujur apakah ia terinfeksi. Mark yang tidak punya pilihan lagi kemudian menunjukkan bekas gigitan di lengannya. Bree pun terlihat sedih karena ia baru saja kehilangan ibunya dan kini ia tahu jika ia akan kehilangan ayahnya. Bree berusaha memeluk Mark tapi ia menolaknya karena takut jika hal itu bisa menularinya. Bree pun semakin sedih dan pergi keluar dari mobilnya. No! Bree!
Dan untung saja muncul dua orang wanita yang bernama Rose dan Sylvia yang menyelamatkan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang menuju Haven dan Mark pun mengatakan bahwa ia memiliki tujuan yang sama. Mark mengatakan bahwa ia memiliki sebuah mobil sehingga mereka kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan mobil tersebut. Dan akibat kejadian barusan, Mark yang tergigit untuk kedua kalinya kemudian membuat infeksinya semakin cepat menyebar. Sylvia mengatakan bahwa jika Mark menunjukkan perubahan maka ia akan langsung menembaknya. Mark pun terlihat lega mendengarnya dan ia meminta untuk menjaga Bree jika hal tersebut sampai terjadi. Setelah beberapa saat berkendara, mereka mulai mendengar siaran radio yang mengatakan bahwa mereka sudah mendekati Haven. Namun semua orang yang menuju tempat tersebut diminta berhati-hati karena area menuju Haven dikelilingi banyak zombie. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai di penghujung jalan menuju ke Haven. Mark yang mulai terlihat pucat kemudian mengucapkan perpisahan kepada Bree. Ia meminta Bree untuk bertahan hidup dan mengikuti Rose dan Sylvia menuju ke Haven. Mereka bertiga kemudian segera berlari sekuat tenaga menuju Haven, sementara Mark akan mencoba menarik perhatian para zombie di sekitarnya. Mereka bertiga akhirnya terpojok. Para zombie terus berdatangan sementara peluru mereka sudah habis. Dan ketika mereka merasa sudah tidak ada harapan lagi, tiba-tiba muncul sekelompok orang dari Haven yang menghabisi semua zombie-zombie itu. Mereka pun akhirnya selamat dan segera dibawa menuju ke Haven. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Akira Tendo yang hendak berangkat kerja. Namun apa yang ada di hadapannya membuatnya sangat terkejut. Satu tahun sebelumnya terlihat kehidupan Akira sebagai seorang profesional muda yang penuh semangat. Ia baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan produksi komersial bernama Master Shot, sebuah pekerjaan impian di industri yang ia dambakan. Di hari pertamanya ia memperkenalkan diri dengan antusias, menyebutkan latar belakangnya sebagai pemain football Amerika di universitas dan kebanggaannya akan daya tahan fisiknya. Suasana kantor tampak menyenangkan. Rekan-rekan kerja menyambutnya dengan hangat, termasuk seniornya yaitu Kosugi dan seorang produser cantik bernama Otori yang langsung menarik perhatian Akira. Tapi ilusi itu segera hancur. Setelah pesta penyambutan kecilnya barusan, Akira dan rekan-rekannya langsung diperintahkan untuk kembali bekerja, memulai lembur di hari pertama. Pekerjaan yang ia bayangkan akan memberinya kepuasan ternyata adalah sebuah perusahaan eksploitatif. Hari-harinya dipenuhi dengan pekerjaan tanpa henti, seringkali hingga larut malam bahkan menginap di kantor. 2 malam berturut-turut ia tidak tidur. Lingkungan kerja yang awalnya tampak ramah berubah menjadi penjara, kantor menjadi rumahnya, dan ia hampir tidak pernah pulang. Kosugi yang awalnya tampak ramah ternyata adalah seorang tiran. Ia seringkali memberikan perintah yang tidak masuk akal, memarahi Akira karena memutuskan sendiri, lalu memarahinya lagi karena bertanya. Kosugi juga meremehkan semua pencapaian Akira, menganggapnya tidak berguna. Akira terus-menerus ditekan dan diintimidasi.
Akira mencoba curhat kepada sahabatnya sejak kuliah, yaitu Kencho. Mereka dulunya adalah rekan satu tim football. Kencho menasihatinya untuk berhenti dari pekerjaan itu, mengatakan bahwa Akira bebas melakukan apa saja. Namun, pembicaraan mereka berubah menjadi pertengkaran ketika Kencho tampak lebih sibuk dengan menceritakan pekerjaannya sendiri. Kembali di kantor, Akira semakin tertekan. Ohtori, rekan kerja yang ia sukai, mencoba menghiburnya dan memberinya minuman energi. Ohtori sendiri tampaknya menyimpan beban yang tidak bisa ia ungkapkan. Tekanan dari Kosugi semakin menjadi-jadi membuat Akira merasa putus asa. Meskipun sadar bahwa perusahaannya eksploitatif, Akira tidak memiliki keberanian untuk berhenti dari pekerjaan yang telah ia perjuangkan dengan susah payah. Suatu pagi dalam perjalanan ke kantor, Akira berdiri di peron stasiun kereta. Ia melihat pembatas peron dan berpikir betapa akan melegakannya jika ia tidak perlu pergi kerja besok. Keesokan harinya alarm berbunyi. Akira enggan bangun, ia sangat tidak ingin bekerja. Ketika akhirnya ia keluar dari apartemennya, apa yang ada di hadapannya membuatnya sangat terkejut. Ternyata saat itu telah terjadi wabah zombie di seluruh kota. Akira akhirnya berhasil menghindari para zombie tersebut. Ia kemudian melihat jika seluruh kota kini telah hancur. Tapi di tengah semua kengerian itu, ia baru sadar bahwa ia tidak perlu pergi bekerja lagi. Dunia kini telah menjadi indah di matanya. Ia tidak perlu pergi bekerja dan ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya. Ia mulai memikirkan apa yang akan ia lakukan dengan liburan mendadak ini. Hal pertama yang ia pikirkan adalah keadaan Ohtori. Akira pun segera pergi ke apartemen Ohtori berharap ia masih selamat dari serangan zombie. Dan bahkan karena saking senangnya, Akira masih sempat menanyakan kepada tetangganya mau nitip apa karena ia akan pergi ke toko swalayan. Setibanya di tempat tinggal Ohtori, ia menemukan Ohtori yang ketakutan. Ia mengatakan bahwa ia tidak sendirian dan ternyata di tempat itu ada bos mereka yang telah menjadi zombie. Namun, pada saat itu, Ohtori ternyata juga telah menjadi zombie. Akira kemudian kembali ke apartemennya dan ia juga tidak lupa membawakan pesanan tetangganya. Tapi ternyata tetangganya itu kini sudah tidak ada karena telah diserang zombie. Momen ini telah menjadi pemicu. Akira kemudian mengatakan bahwa jika ia tidak bisa melakukan apa yang ia inginkan di sisa hidupnya ini, lebih baik ia dimakan zombie. Ia kemudian mengambil sebuah buku catatan dan mulai menulis 100 hal yang ingin kulakukan sebelum menjadi zombie. Hal pertama dalam daftarnya adalah menyatakan cinta pada gadis yang kusukai. Ia pun langsung mencoretnya karena ia telah berhasil menyatakan cintanya pada Ohtori yang sudah menjadi zombie. Yosh!
Dengan semangat baru, Akira mulai mewujudkan satu persatu daftar keinginannya. Ia membersihkan kamarnya yang berantakan, berkemah di balkon apartemennya, pergi berbelanja tanpa peduli harga di sebuah toko serba, mengecat rambutnya, melukis potret diri, dan menyalakan kembang api. Saat sedang asik berkemah di balkon dan memanggang daging, ia kehabisan bumbu yakiniku dan garam. Ia nekat keluar untuk mencarinya di minimarket. Akira bertemu dengan seorang gadis tangguh bernama Shizuka Mikazuki. Akira yang langsung tertarik kepadanya, kemudian mencoba berbasa-basi kepadanya. Namun sebelum sempat bicara terlalu banyak, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Setelah berhasil lolos, Akira mengajak Shizuka untuk bergabung berkemah dengannya, tapi Shizuka menolaknya. Ia mengatakan bahwa berada di sekitar orang yang suka mengambil risiko untuk orang asing tidak baik untuk keselamatan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Akira kemudian teringat kepada Kencho. Ia mencoba menghubungi sahabatnya itu dan ternyata Kencho terjebak di sebuah hotel cinta yang dikelilingi zombie. Tanpa pikir panjang, Akira memutuskan untuk menyelamatkan Kencho. Akira akhirnya tiba di hotel tersebut dan ia kemudian mulai menaruh speaker untuk menarik perhatian sebagian besar zombie di sana. Dan dengan modal nekat Akira tersebut, ia pun akhirnya berhasil menemukan Kencho. Mereka berdua saling meminta maaf atas pertengkaran mereka sebelumnya dan segera pergi dari tempat tersebut. Setelah berhasil melarikan diri dari hotel, mereka merayakan reuni mereka dengan makanan dan minuman yang Kencho kumpulkan dari hotel. Kencho melihat daftar Akira dan sangat terharu ketika melihat tulisan "Mencari sahabatku dan meminta maaf". Akira kemudian menambahkan impian masa kecilnya ke dalam daftar tersebut, yaitu menjadi pahlawan super yang menyelamatkan semua orang. Beberapa hari kemudian, mereka mendengar siaran radio darurat yang menyebutkan kelangkaan makanan dan pasokan di Tokyo. Akira teringat akan Marine Paradise Aquarium di Ibaraki. Ia tahu di sana ada kostum anti-hiu yang terbuat dari baja. Ia percaya kostum itu akan membuatnya kebal terhadap gigitan zombie, sebuah perlengkapan penting untuk menjadi pahlawan super. Kencho setuju dengan ide brilian itu. Mereka memutuskan untuk pergi ke akuarium, namun sebelumnya mereka harus mengumpulkan perbekalan terlebih dahulu. Dan ketika mereka hendak melakukannya, tiba-tiba muncul sebuah bis yang penuh dengan penumpang yang menabrak gerombolan zombie.
dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan beberapa orang dari serbuan zombie barusan. Di antara mereka adalah Shizuka dan 2 orang pramugari, yaitu Reika dan Maki, serta seorang pria security yang tanpa sepengetahuan semua orang ternyata telah tergigit. Beberapa saat kemudian mereka pun makan dan minum di tempat itu. Akira mencoba memberanikan diri PDKT kepada Reika dan Maki, tapi usahanya itu gagal total karena mereka berdua justru tertarik kepada Kencho. Dan ketika Akira merasa down, tiba-tiba muncul Shizuka yang datang dan mengobrol dengannya. Ia juga mengobati tangan Akira yang terluka. Namun ketika mereka sedang melakukan hal itu, ternyata security tadi telah berubah menjadi zombie. Shizuka yang muak dengan kecerobohan dan perilaku kelompok itu memutuskan untuk pergi sendiri. Sementara itu, Kencho masih dikejar-kejar zombie. Shizuka yang tidak sengaja memutar musik keras-keras dan hal itu membuat para zombie mulai mendatanginya. Dan akhirnya mereka berhasil pergi dari tempat tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Marine Paradise Aquarium. Selama di perjalanan, mereka sekalian melakukan berbagai hal dari daftar Akira. Selama menghabiskan waktu perjalanan bersama mereka, Shizuka akhirnya mulai sedikit terbuka dan bahkan berterima kasih kepada Akira karena telah menyelamatkannya. Dan setelah beberapa hari melakukan perjalanan, mereka akhirnya sudah dekat dengan tempat tujuan. Ketika tersadar, Akira sangat terkejut karena di hadapannya sudah ada Kosugi. Ternyata ia telah menguasai Marine Paradise Aquarium dan menjadi pemimpin para survivor di tempat itu. Di sana Akira kemudian melihat tetangganya yang kira telah tewas, tapi ternyata mereka masih selamat dan berada di tempat ini. Namun Kosugi ternyata memerintah tempat itu seperti ia menjalankan perusahaan lamanya, yaitu dengan sistem kerja paksa dan eksploitasi terhadap para survivor. Para survivor dipaksa bekerja keras untuk mendapatkan jatah makanan yang minim. Bahkan yang sangat mengerikan adalah Kosugi menggunakan zombie sebagai sistem keamanan untuk menyingkirkan para penjara atau orang-orang yang membangkang. Ia kemudian mencoba merekrut Akira kembali untuk bekerja padanya, menggunakan keselamatan Kencho dan Shizuka sebagai alat untuk memaksanya. Akira, Kencho, dan Shizuka terpaksa tinggal dan bekerja di bawah aturan Kosugi. Akira kembali merasakan tekanan dan perlakuan semena-mena seperti di kantor lamanya. Kencho dan Shizuka tidak tahan dengan situasi tersebut dan berencana untuk melarikan diri. Awalnya Akira ragu, manipulasi Kosugi yang mengatakan bahwa tinggal di sana adalah cara terbaik untuk melindungi teman-temannya membuatnya bimbang. Tapi Shizuka mengingatkan Akira tentang apa yang sebenarnya ia inginkan dan tentang daftar 100 miliknya. Teringat kembali pada semangat kebebasannya dan impian-impiannya, Akira akhirnya memberanikan diri mengatakan bahwa ia mengundurkan diri dari belenggu Kosugi.
Namun, di saat bersamaan ternyata ada seekor zombie yang masuk ke dalam truk pengiriman barang. Tidak lama kemudian, para zombie itu pun masuk dan menyerang semua orang di dalam ruangan. Beberapa orang tersebut akhirnya berhasil bersembunyi di tempat yang aman. Mereka kemudian menyusuri lorong tersebut sampai akhirnya bertemu dengan Kosugi yang menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan semua orang. Kencho yang marah kemudian berniat menghajarnya, tapi tiba-tiba hal ini terjadi. Ternyata ikan hiu yang memakan para zombie tadi kemudian berubah menjadi zombie juga. Mereka merasa cukup tenang karena hiu itu tidak berada di dalam air. Namun tiba-tiba muncul kaki para zombie yang dimakannya dari dalam tubuhnya. Mereka akhirnya merasa lega karena hiu itu sudah tidak mengejar mereka. Tapi Akira kemudian menyadari bahwa Kosugi tidak berada bersama mereka. Kencho dan yang lain merasa tidak perlu memperdulikan nasib Kosugi yang egois itu. Namun Akira merasa jika ia melakukannya, maka ia tidak ada bedanya dengan Kosugi sehingga ia bersikeras untuk menyelamatkannya. Pada saat itu Kencho kemudian memperlihatkan kostum anti hiu yang mereka cari selama ini. Dan ketika mereka berdua sedang terdesak, tiba-tiba muncul Shizuka yang membawa pengeras suara untuk menarik perhatian zombie-zombie tersebut. Mereka kemudian berkumpul merasa cukup lega karena berhasil mengalahkan para zombie tadi. Tapi tidak lama kemudian hiu tadi ternyata berhasil melepaskan diri. Shizuka dengan pengetahuannya kemudian menjelaskan bahwa hiu memiliki sensor ultrasensitif di kepalanya yang bisa dilumpuhkan dengan listrik. Mereka pun merencanakan untuk menggunakan sengatan listrik untuk mengalahkan hiu itu. Dan ternyata taktik itu berhasil mengalahkan hiu zombie itu. Akira bergegas menghampiri Kencho yang sudah tidak bergerak, namun untungnya ia masih selamat. Beberapa saat kemudian para survivor yang terinspirasi oleh keberanian Akira kemudian memutuskan untuk meninggalkan Kosugi dan memulai hidup baru mereka sendiri. Kosugi mencoba membujuk Akira untuk tinggal dan menjadi pemimpin tim, tapi Akira menolaknya. Mereka
mereka pun melanjutkan perjalanan. Akira kemudian memiliki ide untuk meminta Kencho dan Shizuka menuliskan impian mereka di daftar Akira. Kencho ingin menjadi komedian dan membuat orang tertawa, sementara Shizuka ingin menjadi dokter yang menyelamatkan banyak nyawa. Bersama-sama mereka melanjutkan impian mereka untuk melakukan semua yang mereka tulis di daftar list tersebut.